Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, welcome back to my channel di Tri Fun Trick. Oke, ini adalah video part 4 aku yang masih tetap bakal membahas latihan soal untuk persiapan SKB CPNS Pranata Komputer. Jadi, kalau kalian belum melihat atau nonton video soal aku lainnya, silahkan kalian nonton dulu ya, buat menambah pengetahuan kalian. Oke, sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini lebih berkembang, dan pastinya aku jadi tambah semangat lagi bikin video soal dan pembahasan lainnya. Oke, langsung aja kita akan bahas soal latihannya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Berikut ini software desain grafis yang kurang cocok untuk mengedit gambar vektor adalah A. Adobe Illustrator, B. Adobe InDesign, C. Adobe Photoshop, atau D. Corel Draw. Yang mana? Yap, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, Adobe Photoshop. Software desain grafis berbasis vektor antara lain Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign, Inkscape. Sedangkan software desain grafis berbasis bitmap antara lain Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro, Corel Photo Paint, dan GIMP. Soal nomor 2. Teknik pembuatan animasi seperti rangkaian gambar yang berbeda-beda tiap tepi buku, kemudian buku dibuka dengan cepat hingga gambar terlihat bergerak adalah A. Animasi vektor, B. Animasi frame, C. Animasi pad, atau D. Animasi sprite. Yap, jawabannya adalah yang B. Animasi frame. Jadi animasi frame adalah animasi yang sangat sederhana. Animasi ini ditampilkan dalam beberapa rangkaian gambar yang ditunjukkan secara bergantian. Pergantian pada gambar tersebut dilihat atau diukur dalam satuan frame per detik. Soal nomor 3. Pada proses merakit personal komputer atau PC, komponen yang memiliki fungsi untuk visualisasi gambar pada layar monitor dan harus terpasang dengan baik adalah A. RAM, B. motherboard, C. hard disk, atau D. VGA card. Ya, jawabannya adalah yang D. VGA card. VGA card atau Video Graphics Array adalah monitor standar untuk mengelola tampilan yang digunakan di sebagian besar PC. Perangkat keras ini memiliki peran penting untuk laptop atau PC karena bisa meningkatkan kualitas tampilan di layar PC ataupun laptop. Soal nomor 4. Struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara bebas atau tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan merupakan karakteristik dalam bentuk A. Linear, B. non-linear, C. abstrak, atau D. vertikal. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, non-linear. Karakteristik multimedia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bentuk linear, di mana pengguna dapat bernavigasi sesuai urutan, dan yang kedua itu bentuk non-linear, artinya di mana pengguna tidak dapat bernavigasi secara bebas oleh rute yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 5. Berikut ini yang termasuk dalam menu formulas pada Microsoft Excel adalah A. Table, B. Slicer, C. AutoSum, atau D. Equation. Oke, jawabannya adalah yang C ya, AutoSum. Pilihan yang termasuk menu formulas pada Microsoft Excel adalah AutoSum, sedangkan Table, Slicer, dan Equation itu terdapat dalam fitur menu Insert. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan model data berdasarkan objek based logical models kecuali A. Entity Relationship Model, B. Relational Model, C. Functional Data Model, atau D. Semantic Data Model.
Oke, jawabannya adalah yang B ya, relational model. Model data berdasarkan objek based logical models terdiri dari model keterhubungan entitas atau entity relationship model, model berorientasi objek atau object oriented model, model data semantik atau semantic data model, dan model data fungsional atau functional data model. Soal nomor 7, one to one atau 1:1, one to many 1:n, dan many to many m/n merupakan jenis dari A. Relationship constraint, B. Cardinality ratio, C. Schema type, atau D. Attribute type. Ya, untuk jawaban nomor 7 adalah yang B ya, Cardinality ratio. Cardinality ratio constraint menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entity dengan entity lainnya. Terdapat 3 jenis cardinality ratio constraint, yaitu 1:1, 1:1, 1:banyak, 1:n atau n/1, dan banyak pada banyak m/n. Soal nomor 8, hal yang menyebabkan ketika menyalakan laptop selalu mengalami restart saat booting sampai logo Windows adalah A. Pengaturan IDE dan EHCI pada BIOS, B. Pengaturan boot pada BIOS, C. RAM rusak, atau D. Motherboard error. Oke, jawabannya adalah yang A ya, pengaturan IDE dan EHCI pada BIOS. Pengaturan IDE dan EHCI pada BIOS merupakan pengaturan yang berfungsi pada settingan hard disk. Ketika install Windows XP, settingnya menggunakan IDE, dan ketika install Windows 7 ke atas itu settingannya pakai EHCI. Lalu apabila kita ubah settingan itu, maka akan membuat laptop selalu restart ketika masuk logo Windows. Soal nomor 9, berikut ini yang bukan menjadi faktor penyebab booting PC melambat adalah A. Driver baru, B. Jaringan, C. Aplikasi, atau D. Update baru. Oke, jawabannya adalah yang kecuali B ya, jaringan. Berikut yang menjadi faktor penyebab booting PC melambat antara lain yang pertama, driver baru. Jika driver tidak bekerja dengan baik, maka akan menyebabkan waktu booting menjadi lama. Terus aplikasi, semakin banyak aplikasi yang diinstal akan memperlambat performa kerja komputer. Terus updatean baru, banyak aplikasi yang memeriksa updatean baru. Terus malware seperti trojan, spyware, dan lain-lain. Soal nomor 10, yang terakhir ini ya, kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat melewati trafik paket data dengan maksimal tertentu merupakan pengertian dari A. Hosting, B. Disk space, C. Bandwidth, atau D. cPanel. Oke, jawabannya adalah yang C ya, bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan kabel Ethernet agar dapat melewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.